Halo, apa kabar adik-adik semua? Tentunya pada baik ya. Perkenalkan, saya Maila Tunila Azizi dengan NIM 22053029, mahasiswa dari Universitas Negeri Padang. Kali ini kita akan membahas materi tentang sistem ekonomi untuk memecahkan masalah ekonomi. Tahukah adik-adik apa itu sistem ekonomi? Yuk langsung saja kita masuk pada pembahasan materinya. Sistem ekonomi. Sistem ekonomi adalah suatu cara untuk mengatur dan mengorganisasi segala aktivitas ekonomi dalam masyarakat, baik yang dilakukan oleh pemerintah atau swasta berdasarkan prinsip tertentu dalam rangka mencapai kemakmuran dan kesejahteraan. Beberapa sistem ekonomi. Berikut garis besar pembahasannya. Pertama, ekonomi tradisional, ekonomi liberal atau pasar, ekonomi terpusat atau komando, dan yang terakhir ekonomi campuran. Yuk kita bahas yang pertama, sistem ekonomi tradisional. Sistem ekonomi tradisional terdapat pada masyarakat yang cara hidupnya masih tradisional. Mereka memproduksi sendiri barang-barang yang diperlukan dengan cara sederhana karena belum mengenal teknologi. Semua kegiatan dilakukan berdasarkan tradisi yang telah dilaksanakan secara turun-temurun. Ciri-ciri sistem ekonomi tradisional ini, kegiatan ekonomi hanya mengandalkan sektor pertanian atau agraris dan belum mengenal perdagangan. Adapun kelebihan dan kekurangan yang dimilikinya. Kelebihannya, pertama menimbulkan rasa kekeluargaan dan kegotong royongan masing-masing individu dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Dan pertukaran secara barter diandalkan rasa kejujuran daripada mencari keuntungan. Lalu kekurangannya, masyarakat dengan pola pikir statis dan hanya produksi yang terbatas sebab hanya menguntungkan faktor produksi dalam tenaga kerja secara apa adanya. Sistem ekonomi yang kedua yaitu sistem ekonomi liberal atau pasar. Sistem ekonomi liberal adalah suatu sistem ekonomi yang menghendaki kebebasan yang seluas-luasnya bagi setiap individu untuk melakukan tindakan ekonomi tanpa campur tangan dari pemerintah. Suatu kondisi di mana pemerintah benar-benar lepas tangan dalam pengambilan keputusan ekonomi. Ciri-ciri yang dimiliki oleh sistem ekonomi liberal ini tentunya diakuinya kebebasan pihak swasta atau masyarakat untuk melakukan tindakan-tindakan ekonomi. Dan dalam melakukan tindakan ekonomi dilandasi semangat untuk mencari keuntungan sendiri. Kelebihan dan kekurangan yang dimiliki oleh ekonomi liberal. Yang pertama, kelebihannya adanya persaingan sehingga mendorong kemajuan usaha. Yang kedua, campur tangan pemerintah dalam bidang ekonomi kecil sehingga mendorong kesempatan lebih luas bagi pihak swasta. Dan kekurangannya, adanya praktik persaingan tidak sehat yaitu penindasan pihak yang lemah dan persaingan tidak sehat dapat menimbulkan monopoli yang merugikan masyarakat. Kita masuk pada sistem ekonomi yang ketiga, yaitu sistem ekonomi terpusat atau komando. Sistem ini jenis dari jumlah barang yang diproduksi ditentukan oleh pemerintah. Oleh karena itu, pemerintah memiliki kebebasan yang besar terhadap faktor-faktor produksi, karena sebagian besar faktor produksi adalah milik pemerintah. Ciri-ciri yang dimiliki pada sistem ini yaitu tidak adanya kebebasan dalam berusaha karena hak milik perorangan atau swasta tidak diakui. Selalu alat-alat produksi dikuasai oleh negara dan jenis pekerjaan dan pembagian kerja diatur oleh pemerintah. Kelebihan dan kekurangan yang terdapat pada sistem ekonomi ini. Yang pertama, kelebihan.
pemerintah lebih mudah dalam mengadakan pengawasan dan pengendalian. Pemerintah bertanggung jawab sepenuhnya terhadap seluruh kegiatan ekonomi. Lalu kekurangannya, terdapat penindasan daya kreasi masyarakat sehingga hampir semua inisiatif inovatif diprakarsai oleh pemerintah. Dan terdapat pasar gelap yang diakibatkan adanya pembatasan yang terlalu ketat oleh pemerintah. Mari kita masuk pada sistem ekonomi yang terakhir, yaitu sistem ekonomi campuran. Sistem ekonomi campuran merupakan suatu sistem ekonomi di mana pemerintah memberikan kebebasan kepada masyarakat untuk berusaha dalam melakukan kegiatan ekonomi. Tetapi di sisi lain pemerintah ikut campur tangan dalam perekonomian dengan tujuan menghindari penguasaan secara penuh dari segolongan masyarakat terhadap sumber daya ekonomi. Ciri-ciri yang dimilikinya, yang pertama terdapat campur tangan pemerintah terhadap mekanisme pasar melalui berbagai kebijakan ekonomi. Kita masuk pada kelebihan dan kekurangan yang dimiliki oleh sistem ini. Yang pertama, kelebihan sektor ekonomi dikuasai oleh pemerintah yang bertujuan untuk kepentingan masyarakat dan hak individu atau swasta diakui dengan jelas. Serta kekurangannya, pemeranan pemerintah berat dibandingkan dengan swasta dan timbulnya KKN atau korupsi, kolusi, dan nepotisme dalam pemerintah karena banyak sektor-sektor produksi yang lebih menguntungkan pihak pemerintah sedangkan sedikit sekali pengawasannya. Nah, itulah pembahasan materi kita pada hari ini tentang sistem ekonomi untuk memecahkan masalah ekonomi. Kepada adik-adik semua, mari bersemangat belajar untuk mewujudkan keberhasilan perekonomian bangsa kita. Saya Mailatul Azizi, pamit undur diri dan sampai jumpa lagi.